Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatal min lisani yafqahul qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kakak-kakak, adik-adik yang saya muliakan, yang dirahmati Allah. Sudah sepatutnya kita selalu mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat yang tak terhingga banyaknya hingga kita bisa kembali berkumpul di subuh hari yang dingin dan sunyi ini. Semoga kedatangan kita disertai niat mencari ilmu dan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala, diberkahi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam adalah tetap kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat, keluarga dan pengikut serta pengibar panji-panji pergerakan perubahan beliau hingga akhir zaman nanti. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita udah masuk ke ayat 23 dan insyaallah kalau waktunya sempat kita a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ayat ke-23 niki menurut Kemenak terjemahannya adalah jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Qur'an yang kami turunkan kepada hamba kami yaitu Nabi Muhammad, buatlah satu surat yang semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Jadi ini ada semacam tantangan dari Gusti Allah kepada orang-orang yang masih meragukan kebenaran Al-Qur'an. Emang banyak, nggak sedikit, dan nggak cuma pada zaman Nabi, setiap zaman yang dilalui oleh Islam selalu ada orang-orang yang meragukan. Nah, Allah menantang mereka ini. Siapa mereka itu? Maka kita lanjut. Di surat Al-Baqarah ayat yang kedua, Allah menyatakan bahwa Al-Quran itu tidak ada lagi keraguan padanya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tapi karena masih saja ada orang yang meragukan kebenaran Al-Quran, kebanyakan dari mereka itu meragukan, ini beneran firman Allah bukan? Apakah ini beneran dari Tuhan? Ucapan Tuhan beneran enggak ini? Jangan-jangan ini karangan Muhammad gitu. Dia plagiat gitu kitab-kitab sebelumnya. Kan zaman saiki umsum niku, mahasiswa gawe skripsi, gawe tesis nyontek dari buku atau dari skripsi orang lain gitu.
namanya plagiat. Jadi diaku-aku bahwa itu adalah hasil tulisan, hasil karya dia, padahal punya orang dicontek, copy paste. Nah ini banyak orang yang kayak gitu. Dari mana coba Muhammad bisa tahu ceritanya Nabi Musa? Dari mana bisa tahu ceritanya Nabi Sulaiman? Ceritanya Nabi Yunus? Ceritanya Nabi Isa? Ceritanya Nabi Adam? Bagaimana Nabi Adam masih di surga kemudian diperintahkan supaya jangan mendekati pohon? Kan mirip-mirip. Di Taurat banyak cerita-cerita itu. Di Bible itu perjanjian lama, kitab Kejadian, dituliskan bahwa Adam dan Hawa itu di surga, kemudian mereka dilarang supaya jangan memakan buah larangan gitu. Buah pengetahuan di sana disebutnya. Lalu diperdayakan oleh setan dan mereka terperdaya. Sama, mirip gitu. Jangan-jangan copy paste kayak Muhammad kayak gitu kan. Terus karena dia itu tukang sihir, jadi Al-Qur'an itu sastranya itu di luar nalar gitu. Di luar jangkauan pikiran orang-orang Arab pada saat itu, padahal mereka adalah jaga-jaga sastra semua. Gak kepikiran itu, bisa kata-katanya diuntai begitu indah, tapi masih ada makna yang bisa diambil dari situ. Biasanya kan orang-orang supaya kata-katanya itu nyambung, maknanya nggak ada. Contohnya kalau lagi si cilik kan anak laler, mencrok nampaker, ditalik makler gitu kan. Atau kuku kaki kakekku kaku gitu. Itu memang secara irama enak, tapi nggak ada makna di situ, ya. Nggak ada pelajaran yang disampaikan di situ. Beda dengan Al-Quran. Sudahlah bunyinya enak didengarkan, di situ ada banyak pelajaran yang bisa digali, ya. Jadi nggak mungkin. Banyak sekali ahli-ahli bahasa di sana mengatakan bahwa ini nggak mungkin Muhammad pasti dia kesurupan atau apa gitu kan. Tukang sihir dia bisa bikin seperti ini. Nah, ayat ini diturunkan karena Allah membela hambanya, membela nabinya, utusannya itu dari tuduhan-tuduhan keji seperti itu. Jadi Nabi Muhammad dibela sama Gusti Allah dengan tantangan ini. Ya wis, Gusti Allah ini kan berfirman, kon gawe ning bisa ya siji bae surat. Jadi syaratnya surat itu ada beberapa ayat. Wis cuil bae wis 3 ayat misalkan. Bisa nggak bikin yang sama gitu. Baik muatannya, baik keindahannya gitu, karakternya segala macam. Padahal Nabi Muhammad kan jelas-jelas ummi, tidak bisa membaca dan menulis. Terus gimana caranya menjiplak dari kitab-kitab yang terdahulu? Ya. Allah membersihkan nama Nabi dan dari orang-orang tersebut ditantang untuk dapat membuat satu surat saja yang serupa. Dan tantangan Allah ini tidak hanya berlaku pada manusia pada saat itu. Tidak berlaku hanya orang-orang Mekah atau orang Madinah. Tidak untuk orang Arab saja yang ngerti bahasa Arab. Semua menungsa sedunia ditantang Gusti Allah. Nggak cuma pada saat Nabi, setelahnya juga sampai akhir zaman nanti. Bisa nasing lulus belum ada. Nggak ada satupun yang bisa memenuhi persyaratan
Saiki ning ora bisa dhewe kan golek kanca nggih. Cari saksi-saksi, ahli-ahli ya. Bikin tim. Bikin satu grup ya, bikin WA grup 2000 wong gitu kan. Isinya ahli-ahli dari mulai ahli sastra, ahli bahasa nggih, ahli astronomi. Karena Quran kan ada ayat-ayat mengenai benda-benda langit. Ahli biologi, karena Quran juga membahas makhluk hidup. Ahli ilmu bumi, karena Quran juga membahas bumi. Ahli psikologi, karena banyak kejiwaan yang dikupas di dalam Al-Quran. Ekonomi juga, karena perdagangan dibahas juga dalam Al-Quran. Dan segala macam ahli-ahli lainnya ya. Monggo gunakan semua ahli serta referensi, mboten dipatasi. Dari belakang ketinggal mboten? Ketinggal nggih? Kurang besar. Nggih kabele kaya pendek nemen. Ya, walaupun mereka bikin tim panitia sedunia, panitiane nggih, mereka sudah pasti akan gagal ya, dan tidak akan berdaya. Niki tantangan dari Gusti Allah. Dan sampai sekarang memang belum dapat dipecahkan ya sama orang-orang. Nah, niki ada orang yang berusaha ya, menjawab tantangan Gusti Allah gitu ya. Namanya Musailamah, gelarnya Al-Kadzab, nabi palsu nih. Al-Kadzab niku berarti sang pembohong. Dia nulis ya wabaru ya wabar. Innama anta ayradun wasodar. Wasairuka nafrun nakr. Katanya sih enak di kuping ya. Sebelah artinya apa? Wahai bulu. Sesungguhnya kamu hanyalah sebutan dan muncul. Sedangkan keseluruhanmu adalah lubang. Maksudnya apa? Jadi ini ada riwayat bahwa sahabat Nabi Amr bin As pernah memanggil Musailamah pada saat dia masih jahil, belum masuk Islam. Terus terjadi dialog antara Amr bin As dengan Musailamah. Musailamah tanya kepada Amr bin As, sahabatmu itu dapat apa dari Gusti Allah? Apa yang diturunkan Gusti Allah kepada sahabatmu itu? Maksudnya kepada Kanjeng Nabi. Kata Amr bin As, ya baru-baru ini telah turun kepada beliau satu surat yang ringkas tapi artinya sangat mendalam. Surat apa itu? Tanya Musailamah kan. Dijawab sama Amr bin As, ini surat Al-Asr. Wal asr innal insana lafil husr innal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Belakangnya pas r. Terus Musailamah berpikir sejenak gitu nggih. Aku juga dapat bisa bikin surat yang sejenis itu. Iloken kata itu kan Amr bin As. Jajal. Terus dia langsung bersajak ini surat bulu. Ya kan? Wabar. Wasodar. Naker gitu. Tapi artinya awagan. Enggak ada makna dari situ. Dan akhirnya begitu Nabi wafat, dia menyatakan diri sebagai
nabi coba. Dan ayatnya lucu-lucu gitu kan. Surat katak, surat gajah. Wahai gajah, engkau berbelalai panjang, tapi badanmu buntek. Ngawek pokoknya. Namanya juga Al-Kazab nih. Nah, alhamdulillah kita bisa masuk ke ayat yang ke-24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa illam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun naral lati waquduha an-nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti kamu tidak akan mampu membuatnya, takutlah pada api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang yang kafir. Jadi Allah kalau berfirman dalam Quran itu alurnya seperti itu. Jadi diajak berpikir dulu bahwa ini ada sebab, nanti ada akibat. Kalau ini orang andal Quran, terus coba-coba gawe tandingan nih, maka berakibat seperti ini, siksa dari Allah. Jadi Gusti Allah itu tidak serta-merta okay, ngancam manusia, enggak, pasti ada sebabnya. Nanti akibatnya ada ancaman gitu. Di ayat ke-22 ini, minggu kemarin kita udah lihat bagaimana Gusti Allah itu tauhid rububiyah gitu nggih. Jadi manusia disuruh merenung kepada ciptaan Allah. Lalu ayat berikutnya 21 kemudian 22 baru masuk ke tauhid ruhiyah niku. Dari ciptaannya kemudian kepada sang pencipta. Niki juga kados niki. Dari sebab jangan meragukan Quran. Kalau kamu meragukan Quran, maka akibatnya adalah siksa neraka. Karena kalau kita meragukan Quran, berarti iman kita enggak sempurna. Bisa jadi kategorinya berarti enggak beriman. Hati-hati ini nggih. Jadi daripada diancam neraka, ya sudahlah. Kita juga enggak akan mungkin bisa membuat tandingannya Al-Quran. Karena sudah pasti niku kebenarannya. Jadi ada seorang ahli bahasa Arab nih, dia orang Libanon. Dia mengatakan bahwa sastra Arab itu ada 3, yaitu prosa, karangan, cerita, kemudian puisi, syair, kemudian yang 3 adalah Al-Quran. Jadi kita juga tahu di Indonesia, di bahasa Indonesia juga ada prosa, ada puisi. Sudah selesai. Di bahasa Arab ada satu lagi, yaitu Al-Quran. Al-Quran itu sudah satu kelas sendiri gitu, di atas 2 kelas, 2 tipe itu. Jadi udah bukan karya manusia lagi Al-Quran itu. Ini saya kutip terakhir dari Buya Hamka, ulama besar Muhammadiyah. Di situ dinyatakan bahwa beliau menulis,
Kalau kamu sudah nyata tidak sanggup menandingi Al-Quran, dan memang selamanya kamu tidak sanggup, baik susun kata atau makna yang terkandung di dalamnya, maka janganlah diteruskan juga lagi penantangan itu. Lebih baik tunduk dan patuhlah, dan terimalah dengan tulus ikhlas. Jangan dilanjutkan lagi sikap yang ragu-ragu itu, karena meneruskan keraguan terhadap perkara yang sudah nyata, akibatnya hanyalah kecelakaan bagi diri sendiri. Neraka adalah balasan yang menanti. Ini saya kutip dari tafsir Al-Azhar. Sudah paham Kak. Jadi udah pasti Quran itu. Sepasti dengan lihat kalau wit pelem tiba sekawite paling pundi, mendur apa mengisor? Mengisor, pasti nggih. Nah, Quran itu kebenarannya udah seperti itu pastinya. Seperti banyu, ini dipanasi, umep nggih. Pasti mboten. Lalu menguap, ya, enteng suwe-suwe. Ini kok pasti. Quran itu juga gitu kebenarannya, itu pasti. Kalau api itu kita tempelkan ke hidung, panas. Kok ke hidung sih? Maksudnya, jari kita menempel ke api itu panas, nggih? Itu pasti boten? Pasti. Lama-lama kita akan terbakar. Begitu juga dengan kebenaran dari Al-Quran. Sepasti itulah. Okay. Jadi yang udah pasti-pasti itu nggak usah diragukan lagi, apalagi membuat tandingannya. Jangan, kita nggak akan kuat, nggak akan mampu. Okay. Kalamun qadimun la yamundu sama'uhu bihi astawfi min kulli da'in wa nuruhu walilul liqalbi inda jali wa khairati wa ya rabbi mati'ni bisirri khurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati fahabli ya wahaba ilman wa hikmatan wa rizqi ya razzaq bikulli husabi subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.